Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan sosok wanita Haridang yang sangat cantik. Dia kita sebut aja Juleha. Yang mana Juleha ini adalah seorang istri yang baik dan patuh kepada suaminya. Loh, sebentar baru mulai udah melorotin celana aja. Namun di usia pernikahannya yang masih seumur jagung itu, Juleha sama sekali tidak menikmati kehidupan rumah tangganya. Loh, kok bisa? Penasaran? Begini ceritanya. Di suatu pagi, Juleha yang seorang istri soleha, seperti biasa, ia menyiapkan dan melayani suaminya sebelum berangkat ke kantor. Dari menyiapkan kopi, bikinin roti bakar, dan telur rebus. Dan suaminya ini kita sebut aja dia Junet. Yang mana sambil sarapan, Junet di pagi ini mengeluh kepada bapaknya yang saban harinya bekelin ponsel terus. Kerjaannya begitu terus seharian. Kalau nggak main Mobile Legends ya apalagi kalau nggak judol. Namun di sana Juleha mengatakan hal itu biasa aja dan nggak perlu disalahkan. Maklum, bapaknya Junet kan pengangguran. Wajar aja kalau setiap hari main HP sambil rebahan. Tapi di sana Junet mengatakan kalau ia sudah tidak tahan melihat bapaknya itu. Lagi pula rumah yang mereka tinggali ini masih kredit. Setidaknya bapaknya itu kalau ikut tinggal dengan mereka, ya bapaknya juga bantuin bayarin cicilan rumah juga dong. Katanya begitu. Junet jadi punya beban tambahan ketika bapaknya memutuskan untuk tinggal bersama. Selain cicilan rumah, Junet juga dibebani dengan biaya lain ya dari biaya tagihan listrik, tagihan air, internet, sampai cicilan kredit daster dan pancinya si Juleha yang harus bayar ceban tiap hari. Junet udah pontang-panting kerja, tapi tidak bisa menikmati hasil duit gajinya. Kemudian selagi mereka ngomongin bapaknya, gak lama bapaknya Junet datang yang pengen ikutan sahapan. Ia pun menyapa Juleha dan dengan senang hati ia menyiapkan sarapan untuk bapak mertuanya. Lalu sembari menunggu sarapannya disediakan oleh Juleha, di sana bapaknya Junet yang kita sebut aja Pak Samsul ini yang lagi mainin HP, ia pun mulai dipanggil oleh si Junet. Yang mana Junet mengatakan kalau bapaknya udah tinggal di rumah ini selama berbulan-bulan. Walaupun ada perasaan takut, namun di sana Junet mengatakan kalau bapaknya ini seharusnya jangan cuma tinggal di rumah ini, tapi kalau bisa bapaknya mencari kerja juga, yang mana nanti penghasilannya dapat membantu Junet untuk bayar cicilan rumah. Lagi pula bapaknya ini kan belum tua-tua amat dan masih bisa bekerja. Juleha yang sedang nguping pembicaraan mereka pun bilang dalam hati, bener-bener nih si Junet, masa sama orang tua begitu sih? Lalu Pak Samsul mengatakan kalau saat ini ia juga lagi bekerja. Cuma bedanya dengan orang lain, Pak Samsul bekerja secara online dengan menggunakan HP, yaitu trading atau scalping, dan sekali-kali judol juga sih, yang kadang menang, kadang-kadang rungkad, tapi lebih keseringan rungkadnya. Mendengar itu pun Junet gak ngerti apa itu trading. Jadi ia pun menyarankan bapaknya ini untuk bekerja seperti orang pada umumnya. Ya bekerja di kantoran, atau bisa juga jualan cilok, jualan sempol, atau kalau perlu jadi kuli bangunan. Yang penting kerja. Dan berhenti untuk main judol lagi, karena itu tidak baik. Karena judol cuma bikin bandar kaya doang, yang main tetap aja miskin. Namun di sana Juleha mengatakan, sepagi ini jangan ngomongin yang seperti itu. Lebih baik Junet cepet habisin sarapan dan berangkat ke kantor. Sebagai anak menantu, Juleha jadi gak enak hati sama Pak Samsul atas perkataan si Junet. Pasalnya bapak mertuanya ini kondisi lagi terpuruk, yang mana 2 tahun lalu Pak Samsul ditinggal pergi oleh istrinya dan kehilangan pekerjaan. Dari sana ia tidak punya pilihan lain selain datang ke rumah anak satu-satunya, yaitu si Junet. Juleha pun ikut bersedih dengan kondisi Pak Samsul. Ia merasa iba atas yang menimpanya. Juleha pengen membantu Pak Samsul, namun membantu apa? Sedangkan dirinya sendiri cuma seorang istri yang sibuk dengan pekerjaan rumah dan mengharapkan gaji dari suaminya. Lalu selagi Juleha memikirkan hal itu, Junet yang udah menghabiskan sarapannya itu pun pamit pengen pergi ke kantor. Sedangkan Pak Samsul sendiri masih terus main Mobile Legends. Setelah beberapa jam kemudian ketika Juleha habis dari belanja di Indo April, ia berpapasan dengan Pak Samsul, yang mana Pak Samsul mengatakan akan pergi sebentar untuk ke toko komputer. Karena ia berniat membeli laptop untuk keperluan Pak Samsul bekerja online. Mendengar itu pun Juleha cuma mengiyakan saja sambil menatapnya karena masih kasihan kepada bapak mertuanya itu yang kini hidup seorang diri tanpa pasangan hidup. Nah,
Ketika sudah berada di dapur, Juleha yang pengen masak itu pun celakanya di sana ia kepergok sama Pak Samsul ketika Juleha pengen push rank sendirian. Yang mana Juleha jadi malu banget nih. Yang mana Pak Samsul beralasan balik ke rumah lagi karena dompetnya ketinggalan di kamar. Dengan rasa malu yang amat sangat itu pun, Juleha langsung ngacir pergi. Aduh, ada-ada aja sih lu Juleha. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong kawan. Parah nih kalau kagak. Biar saya rajin upload video baru untuk menghibur kalian. Kalau udah subscribe, kita lanjut ceritanya. Melihat itu pun belalainya Pak Samsul jadi auto berontak dan memikirkan apa yang telah dilakukan oleh si Juleha. Yang mana ia dah habis pikir, kenapa Juleha begitu? Pak Samsul jadi punya pertanyaan besar. Apakah Juleha tidak diberikan nafkah batin oleh si Junet? Atau memang belalainya Junet kekecilan, jadi Juleha nggak terpuaskan? Lalu, selagi Pak Samsul memikirkan hal itu, tiba-tiba Juleha datang kembali ke dapur, yang mana Pak Samsul meminta maaf kepada Juleha yang gak sengaja melihatnya push rank sendirian. Namun di sana Juleha mengatakan kalau ia yang seharusnya minta maaf karena telah berbuat itu. Juleha jadi gak enak hati nih sama Pak Samsul, tapi Pak Samsul malah bilang gak apa-apa kok. Apa yang telah dilakukan Juleha tadi, ia akan diam-diam aja dan akan dirahasiakan dari si Junet. Mendengar itu pun Juleha hanya terdiam dan lanjut membereskan barang belanjaannya. Namun Pak Samsul jadi heran dengan Juleha dan mempertanyakannya apakah Juleha gak akur atau punya masalah lain dengan si Junet, hingga membuatnya sampai stres memikirkannya. Namun di sana Juleha berbohong dan mengatakan kalau ia baik-baik saja dan bapak mertuanya itu gak usah khawatir. Mendengar itu pun sulit rasanya Pak Samsul percaya dengan apa yang dikatakan oleh Juleha. Nah, untuk membuktikannya, ketika Juleha pengen kasih cucian bersih ke Pak Samsul, di kamar Pak Samsul yang pura-pura tidur pun sengaja kasih lihat belalainya itu. Yang mana Juleha jadi terkejut, sampai takjub itu belalai bapak mertuanya udah kayak gedebong pisang, tapi hitam kayak kabel kebakar. Namun karena takut, Juleha pun langsung ngacir menyelamatkan diri, takut kena seruduk. Anjay nih Pak Samsul, bikin Juleha mupeng aja, alias muka pengen. Kemudian di malam harinya Pak Samsul sedang makan malam ditemani Juleha yang tengah sibuk di dapur. Lalu gak lama si Junet pun pulang dari kantor. Dan baru aja sampai bukannya menyapa, Junet malah mempertanyakan apakah bapaknya itu udah mencari kerja atau belum. Udah gitu Junet ngelihat bapaknya malah banyak banget minum jus buah naga. Mendengar itu pun Pak Samsul mengatakan kalau kerjaan mah gampang. Terus Pak Samsul malah ngajakin Juneha dan Junet untuk minum jus buah naga bareng-bareng. Namun di sana Junet dan Juleha menolaknya. Selain Juleha nggak suka, mereka juga saat ini sedang melakukan program untuk memiliki buah hati yang mana menurut Junet minum jus buah naga tidak baik untuk kesehatan mereka. Namun di sana Pak Samsul mengatakan, apa hubungannya dengan itu? Minum ya minum aja. Apa hubungannya dengan memiliki buah hati? Justru minum jus buah naga dapat membantu memperlancar dan bikin jos. Singkat cerita, di waktunya jam tidur, di sana Pak Samsul mengintip ke kamarnya Junet dan Juleha, yang mana Pak Samsul ngeliat mereka lagi push rank Mobile Legends. Namun di sana Pak Samsul kecewa karena Junet cuma bisa bertahan selama 1 menit doang. Hah? 1 menit doang? Melihat itu pun Pak Samsul jadi gak habis pikir, Junet anaknya lemah amat. Kalau begitu mah mending belalainya Junet kasih kucing aja. Dan kayaknya Pak Samsul mesti turun tangan nih. Dalam hatinya Pak Samsul begitu. Nah, ketika Juleha sedang ambil air minum di dapur sambil memikirkan nasibnya yang gak puas di push rank sama si Junet pun terkejut. Di sana, tiba-tiba Pak Samsul muncul yang sebenarnya udah dari tadi menunggu si Juleha. Yang mana di sana Pak Samsul beralasan kalau ia sedang haus dan pengen ambil minum. Lalu ia pun lanjut mengatakan kalau Pak Samsul tadi sempat ngintipin Juleha sedang di push rank sama Junet. Mendengar itu pun Juleha terkejut dan gak habis pikir kenapa bapak mertuanya melakukan hal itu. Namun Pak Samsul mengatakan kalau ia sangat mengerti apa yang tengah dirasakan oleh Juleha, yang mana tentu mengganggunya dan membuatnya tidak nyaman. Dan Juleha jadi malu karena Pak Samsul mengetahui permasalahan yang ia hadapi saat ini.
Ia pun berharap untuk permasalahan ini bapak mertuanya itu gak usah ikut campur. Namun di sana Pak Samsul merasa iba dengan kondisi Juleha, yang mana permasalahan ini ia harus turun tangan juga, mengingat mereka juga pengen memiliki buah hati. Kalau cuma ngandelin belalainya Junaid yang cuma kayak cacing mah gak bakalan bisa katanya. Mendengar itu pun Juleha jadi serba salah. Namun di sana Pak Samsul punya solusinya, yaitu pusreng aja dengannya, yang mana Pak Samsul akan memberikannya secara cuma-cuma untuk Juleha. Anjay nih bapak mertua, terlalu baik apa doyan? Emang kampret nih manusia. Kemudian di esok paginya setelah kejadian itu pun Juleha jadi murung dan memikirkannya karena merasa bersalah dengan Junaid. Bagaimana bisa bapak mertuanya itu mempusreng Juleha? Namun perasaannya jadi serba salah. Walaupun ini salah, tapi di sisi lain Juleha merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Rasa yang tidak pernah ia dapatkan dari si Junaid suaminya. Juleha malah membayangkan, andai saja Pak Samsul itu suaminya, mungkin ia akan bahagia. Gak apa-apa deh hidup miskin, yang penting kena tubruk tiap hari. Lah, kampret juga nih Juleha. Melihat istrinya yang hanya terdiam itu pun Junaid jadi heran, karena gak biasanya Juleha murung seperti itu. Ia pun mempertanyakan kenapa hari masih pagi Juleha begitu. Ada apa ya dengan Juleha? Apakah Juleha sakit, masuk angin, apa kurang duit? Bilang aja ke Junaid. Namun di sana Juleha mengatakan kalau tidak ada apa-apa dan ia baik-baik aja kok. Juleha berbohong, ia mengatakan cuma mikirin kreditan dasternya yang gak kelar-kelar. Lalu di sana Junaid yang sudah menghabiskan sarapannya pun gercep pamit pergi ke kantor, meninggalkan Juleha dan bapaknya yang masih sarapan. Yang mana Pak Samsul mengatakan kalau Juleha pasti semalam sudah bisa tidur dengan nyenyak setelah kena pusreng olehnya. Namun di sana Juleha mengatakan kalau bapak mertuanya itu jangan melakukannya lagi, karena itu sangat tidak baik. Apalagi akan sangat berbahaya ketika Junaid suaminya tahu apa yang mereka lakukan. Namun di sana Pak Samsul gak peduli dan masih pengen pusreng Juleha. Wah, parah ini mah. Singkat cerita, Juleha udah sering kena pusreng sampai ketagihan mabar Mobile Legend. Yang mana di suatu malam Junaid yang baru pulang kantor pun datang dengan wajah yang manyun udah kayak lap kanebo kering. Di hadapan Juleha dan bapaknya di sana, ia mengatakan berita buruk bahwa perusahaannya saat ini sedang melakukan efisiensi. Hal itu membuat Junaid terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya dan mulai saat ini ia berstatus pengangguran. Mendengar itu pun Junaid terkejut, bagaimana bisa Junaid kena PHK? Lalu bagaimana dengan cicilan rumah, cicilan daster dan pancinya Juleha yang belum lunas? Hal itu juga kepikiran sama si Junaid. Ini gimana ya bayar cicilan? Karena ia pasti membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan lain dan gak semudah itu. Mendengar itu pun Pak Samsul malah meledek Junaid. Bagaimana rasanya menjadi orang yang terpuruk? Emangnya enak? Syukurin lu, kemarin aja ngatain gua lu. Mendengar itu pun Junaid jadi emosi dan mengatakan kalau bapaknya ini gak punya kontribusi apapun di rumah ini. Pak Samsul bisanya cuma numpang tidur, makan dan main HP aja. Mendengar itu pun Pak Samsul jadi tertawa. Padahal yang Junaid gak tahu, bapaknya ini walaupun cuma di rumah aja, tapi ia juga menghasilkan uang. Lalu untuk membuktikan omongannya itu pun, Pak Samsul mengambil laptopnya, yang mana di sana ia memperlihatkan sahamnya yang bernilai fantastis yang senilai 7 miliar di sebuah perusahaan. Melihat itu pun Junaid terkejut dan gak habis pikir dengan apa yang dimiliki oleh bapaknya sendiri. Ternyata diam-diam bapaknya ini kaya raya dari hasil kerjaannya yang cuma lewat online aja. Dan dari kesusahan Junaid itu pun Pak Samsul akan membayar lunas rumah ini, serta gak lupa sekaligus membayar cicilan daster dan pancinya Juleha yang masih kredit. Mendengar itu pun Junaid senang banget. Begitu juga dengan Juleha yang diam-diam terkesima dan menaruh rasa kepada bapak mertuanya itu. Menurutnya gile juga nih bapak mertua aing. Selain jago pusreng, dia juga banyak duit. Asoy dah, bisa kredit daster sama panci lagi nih. Singkat cerita, setelah 6 bulan Juleha kena pusreng terus sama Pak Samsul, di hari ini ia pun terkejut karena tespek menunjukkan bahwa ia tengah positif hamidun, yang mana ia akan menjadi seorang ibu yang tentu aja hasil dari siapa lagi kalau bukan dari you know lah. Sementara itu, Pak Samsul yang sedang ngajarin Junaid trading dan saham itu pun mereka dihampiri oleh Juleha, yang mana ia akan memberikan kabar bahagia. Betapa bahagianya ketika Junaid melihatnya bahwa ternyata istrinya itu positif dan ia akan menjadi seorang ayah.
Di sana Juleha pun langsung ngajakin Junet untuk nemenin ke bidan dekat rumah untuk memastikannya. Ia pun jingkrak kesenangan dan memberitahukan hal itu kepada bapaknya, yang mana Pak Samsul kasih selamat atas hasil kerja kerasnya. Padahal yang Junet gak tahu itu adalah hasil kerja keras bapaknya sendiri. Wah, kalau Junet sampai tahu, gimana itu guys? Bisa kacau dunia persilatan nih. Namun di sana Junet minta tolong ke Pak Samsul untuk menemani Juleha ke bidan dekat rumah, yang mana Junet sendiri saat ini akan pergi wawancara pekerjaan, jadi ia gak bisa menemaninya. Lalu mendengar itu pun Pak Samsul mengiyakan saja dan membiarkan Junet untuk pergi. Namun selagi Junet udah pergi, yang tinggal mereka berdua di sana, Juleha malah ngajakin Pak Samsul push rank, yang mana Pak Samsul cuma bisa pasrah menuruti keinginannya si Juleha. Oke, segitu dulu. Gimana filmnya? Tulis di komentar ya. Ambil baiknya dari film ini dan buang jauh-jauh burutnya ya guys. Saya Rex, cabut dulu. Bye-bye.